Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai hasil kajian kami yang berjudul Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Ekosistem Karang Taruna di Dusun Condrowangsan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Syafwatulur Afifah dengan NIM 24010230040. Dan saya Chandra Alamsyah dengan NIM 24010230016. Dan saya Kaila Citramati dengan NIM 24010230017. Dan saya Rizky Ramadhani Syara dengan NIM 24010230007. Dan saya Ibnu Nur Rahman dengan NIM 24010230050. Dalam video kali ini, kami akan memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi semboyan saja, tetapi juga diterapkan dalam kegiatan Karang Taruna, khususnya di lingkungan masyarakat. Selamat menyaksikan! Alasan kami memilih ekosistem Karang Taruna karena Karang Taruna merupakan organisasi sosial kepemudaan yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial dan pengembangan masyarakat. Kami memilih ekosistem ini karena Karang Taruna mencerminkan semangat gotong royong, kebersamaan, serta pemberdayaan masyarakat, di mana seseorang hanya memahami isi dari Pancasila berdasarkan kata-kata yang diucapkan atau dihafal, namun belum tentu memahami makna mendalamnya. Secara verbal, pemahaman Pancasila ditunjukkan ketika anggota Karang Taruna dapat menyebutkan 5 sila Pancasila secara hafalan. Misalnya, dalam upacara pembukaan, kegiatan, atau pelatihan, mereka membaca Pancasila bersama-sama. Ini adalah bentuk pemahaman awal di mana nilai Pancasila masih bersifat teks atau lisan. Konsep konotatif menunjukkan bahwa seseorang telah memahami makna nilai-nilai Pancasila secara lebih mendalam dan personal. Pemahaman ini melibatkan penafsiran dan penghayatan nilai-nilai tersebut dalam konteks sosial dan emosional secara konotatif. Nilai-nilai Pancasila mulai dimaknai lebih dalam. Misalnya, sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab tidak hanya diucapkan, tetapi dihayati melalui kegiatan membantu korban bencana alam atau membina anak jalanan. Nilai tersebut dipahami sebagai bentuk kepedulian, empati, dan saling menghargai sesama manusia. Sementara itu, konsep denotatif merujuk pada pemahaman berdasarkan fakta dan praktik nyata. Ini berarti seseorang memahami Pancasila melalui tindakan konkret dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Karang Taruna, nilai-nilai seperti keadilan sosial, demokrasi melalui musyawarah, dan cinta tanah air tergambar dalam kegiatan seperti pengambilan keputusan bersama, penggunaan produk lokal, serta aksi-aksi sosial yang dilakukan secara langsung dan konsisten. Di setiap pertemuan rutin itu ada di 2 minggu sekali, itu selalu ada amalan, yaitu berupa pembacaan surat Al-Fatihah, ada surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat Anas, dan juga ayat kursi. Setiap kegiatan pasti dilakukan doa bersama. Untuk dengan cara di sini kita menanamkan toleransi dengan antar anggota yang berbeda agama. seperti yang terlihat dalam tabel. Karang Taruna menanamkan nilai keagamaan melalui doa, tadarus, dan kegiatan spiritual lainnya. Toleransi antarumat beragama dijaga dengan menghindari pembahasan sensitif, membina remaja melalui kegiatan masjid, serta memperkuat solidaritas sosial lewat ibadah bersama secara. Di Karang Taruna ini ada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Misalnya ketika ada warga yang sakit, kami dari Karang Taruna itu menjenguk. Kemudian apabila ada musibah, kami juga ada penggalangan dana. Kemudian ada juga bakti sosial. Kemudian kalau apabila ada layu di dusun ini, kami dari pemuda dan pemudi juga membantu dalam hal pemakaman dan lain sebagainya. Kita selalu membantu jika ada kerja bakti, selalu diminta warga untuk ikut kerja bakti. Mana saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari Karang Taruna, sehingga kita nantinya tidak akan salah sasaran. Jadi kita udah berdiskusi dulu dengan ketua RT. Menurut saya, kalau saya memperlakukan semua anggota itu sama, walaupun kita beragam ya usianya, terus kan ada cowok cewek itu ya tetap kita sama. Seperti yang terlihat dalam tabel,
Setiap anggota diberi ruang sesuai minat, dihargai setara tanpa diskriminasi. Solidaritas diwujudkan melalui aksi sosial seperti menjenguk, membantu pemakaman, dan gotong royong. Musyawarah dilaksanakan untuk keputusan organisasi, mengedepankan penghormatan dan tanggung jawab sosial terhadap sesama, anggota, dan masyarakat. Gotong royong di sini merupakan peran yang utama karena merupakan kunci dalam berbagai hal. Dengan gotong royong itu akan membuat hal yang berat akan terasa ringan. Jadi gotong royong dalam Karang Taruna itu merupakan kunci utama untuk mewujudkan tujuan bersama. Gotong royong itu saling membantu dan bersama-sama melakukan kegiatan. Suasananya di saat ada kerja bakti, kemudian lomba, itu sangat terasa kebersamaannya, keakrabannya, kemudian nilai-nilai gotong royongnya, di mana kita saling berbagi tugas, kan kesempatan yang sama, memberikan peran yang sama. Jadi apabila ada kegiatan itu sebenarnya setiap anggota itu diberikan kesempatan yang sama. Mereka berhak bisa memilih mereka mau mengambil peran seberapa banyak. Misalnya dalam kita ada event gitu kan, ada di situ ada divisi-divisinya. Nah, kita akan membahas itu di dalam forum, di mana nanti setiap anggota itu berhak memilih mereka mau mengambil peran yang apa, sebagai divisi apa, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Seperti yang terlihat dalam tabel, semangat nasionalisme tumbuh lewat perayaan Hari Nasional, gotong royong, dan partisipasi setara semua anggota. Konflik SARA dihindari, musyawarah dijalankan secara adil. Persatuan dan kekeluargaan dijaga dalam berbagai kegiatan sosial, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kita akan membahas mengenai perencanaan program kerja, kemudian evaluasi semua hal kita bahas dengan musyawarah. Apabila musyawarah itu tidak mendapatkan hasil, maka kita akan menyelesaikannya dengan cara voting. Tapi itu merupakan cara yang akan kita ambil, cara akhir yang akan kita ambil. Selanjutnya, apakah semua anggota diberi ruang untuk menyampaikan pendapat? Untuk setiap anggota itu diberikan ruang yang sama dalam memberikan pendapat, khususnya di forum tadi. Jadi setiap anggota itu memiliki peran untuk memberikan masukan-masukan atau mengungkapkan ide-ide, itu bisa secara bebas, secara terbuka, bisa disampaikan secara langsung di saat forum. Tergantung dari setiap anggota mau mengambil peran itu atau tidak. Untuk pertanyaannya selanjutnya, bisa diceritakan seperti apa suasana saat rapat rutin kegiatan Karang Taruna? Untuk suasananya itu serius tapi tetap santai. Biasanya kita di rapat Karang Taruna itu nanti untuk tempatnya bergilir di setiap anggota. Kemudian di situ kita membahas tentang perencanaan dan juga program-program kerja dari Karang Taruna. Peran saya untuk apabila ada perbedaan pendapat, saya akan bersifat netral dan menjadi fasilitator, sehingga saya akan mendengarkan dari berbagai pihak, kedua belah pihak, itu mereka keinginannya gimana, kemudian saya akan mencari jalan tengahnya atau solusi yang terbaik untuk. Seperti yang terlihat dalam tabel, keputusan diambil lewat musyawarah dengan keterlibatan semua anggota. Ketua bertindak netral sebagai fasilitator. Jika mufakat tak tercapai, voting dilakukan. Forum berjalan terbuka, jujur, demokratis, menampung semua pendapat demi mencapai solusi terbaik bersama. Ternyata si A itu punya kemampuan dalam desain grafis, sehingga kita akan tawarkan, walaupun dia emang punya bakat di situ, tapi kan belum tentu dia itu nanti akan menerima tawaran dari kita. Jadi kita juga akan berdiskusi, kita akan menawarkan apakah dia itu berminat dan dia akan mampu untuk menjadi kadif PDD gitu. Jadi kita sesuaikan dengan minat, kemampuan, kemudian juga kita sesuaikan juga dengan ketersediaan waktu. Karena kan kalau di Karang Taruna itu kan ada yang masih sekolah, ada yang kuliah, ada yang sudah bekerja. Jadi belum tentu semua orang itu memiliki
memiliki kemauan yang sama. Jadi kita akan tawarkan ke mereka, kita akan buka komunikasi gitu berdasarkan minat, bakat, kemampuan dan juga ketersediaan waktu dari mereka. Untuk setiap anggota itu diberikan kesempatan yang adil untuk tumbuh dan berkembang di Karang Taruna, karena di Karang Taruna itu kan merupakan tempat buat kita itu berkembang untuk belajar kepemimpinan, kemudian kita belajar menghandle dalam sebuah event-event. Jadi setiap anggota diberi kesempatan yang adil, tinggal tergantung dari anggota tersebut mau mengambil peran itu atau tidak. Untuk nilai-nilai, ada nilai gotong royong karena kita menyelesaikan semua pekerjaan secara bersama-sama, kemudian di situ ada nilai kebersamaan, ada juga nilai keakraban, kemudian kita ada juga nilai tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap tugas, ada juga nilai-nilai kepedulian. Seperti yang terlihat dalam tabel, setiap anggota mendapat kesempatan sesuai potensi. Bantuan sosial disalurkan tepat sasaran lewat koordinasi RT. Hak dan kewajiban dijalankan setara tanpa diskriminasi. Pembagian tugas dilakukan adil, keputusan diambil musyawarah, menciptakan kesejahteraan bersama melalui gotong royong kekeluargaan. Apa dampak yang sangat dirasakan dengan hadirnya Karang Taruna ini? Dampaknya ya masyarakat, terutama ibu-ibu, bapak-bapak sangat terbantu ya atas adanya kerjasama muda-mudi yang alhamdulillah termasuk solid, walaupun regenerasi dari yang muda-mudi setengah tua, muda-mudi tua, muda-mudi yang barusan masuk umur dewasa, itu sangat terbantu Mbak, karena kalau misalnya mereka itu vakum, otomatis kegiatan di pedukuhan ini mati, nggak ada kegiatan apapun. Untuk kendala. Kemudian gagasan penyelesaian masalah, perbaikan nilai-nilai Pancasila. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Karang Taruna, seperti kurangnya anggota yang aktif, belum adanya jadwal kegiatan, dan terbatasnya dana, sehingga bisa diatasi dengan beberapa cara seperti membuat rencana kegiatan tahunan sejak awal, mencatat dan mengevaluasi kegiatan secara rutin, memberi peran yang sesuai dengan waktu dan minat anggota, menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk mendukung kegiatan, serta mengadakan kegiatan pembelajaran nilai Pancasila yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dusun Condrowangsan telah menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Para anggota tidak hanya memahami secara lisan, tetapi juga menghayati dan mempraktikannya. Meski begitu, masih ada kendala seperti partisipasi anggota yang belum merata dan keterbatasan dana. Dengan perbaikan sistem dan kerjasama yang lebih luas, Karang Taruna dapat menjadi wadah pembinaan karakter bangsa yang kuat dan berkelanjutan.